Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Sudah siap belajar IPA dengan Ibu? Sebelum mulai, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup dan ciri-cirinya. Setelah belajar ini, Ibu harap kalian bisa membedakan mana makhluk hidup dan mana yang bukan di sekitar kita. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan nama Ibu Amelia Azahra. Di sini, Ibu yang akan menemani kalian pada mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu punya satu pertanyaan seru banget untuk kalian. Coba bayangkan ya. Pertama, jika Ibu punya sebuah tanaman bunga di pot, lalu Ibu biarkan saja dan tidak Ibu siram selama 1 minggu. Kira-kira apa yang terjadi pada tanaman itu? Betul sekali, Nak. Tanaman itu akan layu, kering, dan akhirnya akan mati. Lalu kalau Ibu punya sebuah batu besar, lalu Ibu diamkan saja dan tidak Ibu siram juga selama 1 minggu. Apa ya yang terjadi pada batu itu? Apakah batunya akan pingsan atau jadi kurus? Tidak ya, batunya akan tetap sama, tidak berubah sedikit pun. Kenapa ya hasilnya berbeda? Jawabannya adalah karena tanaman adalah makhluk hidup, sedangkan batu itu adalah benda mati. Yuk kita cari tahu, apa itu makhluk hidup? Nah, apa sih makhluk hidup itu? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang bisa mempertahankan dirinya atau segala sesuatu yang bisa bernafas, butuh makan, dan bisa tumbuh jadi besar. Siapa saja ya yang termasuk makhluk hidup itu? Ada 3 kelompok besar. Yang pertama, manusia. Ada ayah, bunda, kakak, adik, kakek, nenek, ibu guru, dan kita semua. Lalu hewan seperti kucing yang mengeong-ngeong, burung yang terbang, gajah yang besar, sampai harimau. Ada juga tumbuhan seperti pohon, bunga yang berwarna-warni, dan rumput yang bisa dimakan oleh siapa? Sapi. Betul. Sekarang yuk kita lihat ciri-cirinya ada 5. Yang pertama, bernapas. Makhluk hidup itu bernapas. Kita manusia menggunakan paru-paru. Kalau ikan di air pakai insan. Nah, kalau tumbuhan pakainya stomata. Yang kedua, bergerak. Makhluk hidup itu bergerak. Contohnya, ketika kita berjalan, burung terbang, kelinci melompat. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Dulu kalian bayi kecil, sekarang sudah jadi anak kelas 1 yang sudah menjadi tinggi. Selanjutnya, berkembang biak agar punya keturunan. Caranya ada yang melahirkan seperti kucing, bertelur seperti ayam, atau lewat tunas dan okulasi pada tumbuhan. Dan yang terakhir, makhluk hidup itu memerlukan makanan. Seperti kita butuh makan agar badan sehat dan kuat, tumbuhan menjadi besar. Nah, setelah Ibu jelasin 5 ciri makhluk hidup, sekarang Ibu punya tantangan buat kalian. Coba lihat slide ini. Ada 3 gambar, yaitu buku, beruang, dan matahari. Kira-kira yang termasuk makhluk hidup itu yang mana ya? Ayo, siapa yang mau jawab? Buku. Apakah buku bisa bernapas? Tidak. Apakah buku butuh makan? Tidak juga. Berarti buku adalah benda mati. Kalau matahari gimana? Matahari memang bergerak dan memberikan energi. Tapi, apakah matahari kembang biak? Tidak. Jadi, matahari juga bukan makhluk hidup. Jawabannya beruang. Ibu, kenapa ya beruang? Karena beruang butuh makan. Beruang bisa bernapas
bernapas dengan paru-paru. Beruang juga bisa bergerak, lari. Beruang bisa tumbuh dari bayi beruang menjadi beruang yang besar sekali. Hebat semua anak-anak ibu hari ini. Jadi ingat ya, makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-cirinya ada 5: bernapas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan butuh makan. Ibu rasa cukup sekian pelajaran seru kita hari ini. Jangan lupa diamati ya makhluk hidup di sekitar rumah kalian. Sampai jumpa di pelajaran IPA selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.